Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Allah Al-Modudi. Nomor induk mahasiswa 2021 MM23777, kelas 17E, program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Bahwa untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku organisasi, maka saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan gambaran terkait motivasi dalam perilaku organisasi. Sebagai pengantar, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak pernah lepas dari kehidupan berorganisasi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung hidup dan terlibat di dalam anggota kemasyarakatan. Pemenuhan kebutuhan individu dalam organisasi menjadikan motivasi menjadi suatu dorongan agar seseorang itu melakukan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan kinerjanya untuk mencapai beberapa tujuan, baik itu tujuan individu maupun organisasi. Dengan termotivasinya setiap anggota suatu organisasi yang ada, maka mereka akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga menghasilkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku organisasi. Sebelum itu kita sedikit memberikan gambaran sederhana terkait apa itu organisasi. Menurut para ahli WJS Purwadarminta, organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Sedangkan Janu Murdiatmoko dan Citra Handayani mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, prokerja yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang terperinci. Sedangkan Max Weber mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing tugas tertentu. Sedangkan menurut Schwartz, organisasi adalah sebagai pola dari cara-cara bagaimana sejumlah orang yang saling berinteraksi, bertatap muka secara intim dan terikat dalam suatu tugas yang bersifat rumit, berinteraksi satu sama lainnya secara sengaja, memutuskan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan semula secara teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wahdah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Suatu organisasi dikatakan ideal apabila pertama, organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama. Dalam artian, organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri-sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama dan anggotanya. Yang kedua, organisasi harus mempunyai aturan, di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota agar aturan tersebut terkendali dan terorganisir. Yang ketiga, organisasi termanajemen. Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama tim dan motivasi. Pengertian perilaku organisasi. Menurut para ahli, Stephen Perobin dan Timothy Ajax pada tahun 2008 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, sekelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menetapkan ilmu pengetahuan untuk
untuk meningkatkan keefektifan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Genberg dan Barong yang dikutip oleh Wibowo pada tahun 2013 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Sedangkan John pada tahun 1983 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu istilah yang agak umum yang menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenaan dengan studi sistematis tentang sikap dan perilaku baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi di dalam konteks organisasi. Jadi, perilaku organisasi dapat disimpulkan adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi atau disiplin ilmu yang pelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individu, kelompok maupun organisasi untuk mengontrol, memprediksi dan menjelaskan perilaku organisasi. Mengapa perlu di perilaku organisasi? Itu kadang menjadi pertanyaan karena bahwa untuk menunjukkan perhatian kepada kepentingan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam organisasi. Apabila sumber daya manusia diperhatikan, maka gilirannya akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi bagi organisasi ataupun sebaliknya. Sekarang kita akan masuk ke motivasi. Motivasi menurut para ahli adalah, pertama adalah menurut Gray mengatakan bahwa motivasi adalah sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Taniha Handoko mengatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Hari Shimamura mengatakan bahwa motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang akan membuahkan hasil yang dikehendaki. Sedangkan terakhir menurut Robbins mengatakan bahwa motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi dalam organisasi adalah suatu tantangan bagi pimpinan untuk dapat menggerakkan para bawahannya agar mampu mengeluarkan dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Dan ini semua dilakukan untuk kepentingan organisasi dan sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan motivasi dalam organisasi yang pertama adalah untuk mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan meningkatkan disiplin karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jenis-jenis motivasi dalam suatu organisasi. Menurut SPH Sibuan mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi positif yang menjelaskan bahwa manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Sebagai contoh, memberikan fasilitas, jaminan hari tua, jaminan keselamatan, dan sebagainya. Sedangkan motivasi negatif adalah manajer memberi motivasi bawahan dengan standar mereka yang akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat yang kurang baik. Teori-teori motivasi, beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah hierarki teori kebutuhan.
Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan ada 5 kebutuhan perkembangan bertahap. Pertama adalah fisik, keamanan, sosial, kepercayaan diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman digambarkan sebagai kebutuhan tingkat bawah, penghargaan sebagai kebutuhan tingkat atas. Perbedaannya didasarkan pada dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal, sementara kebutuhan tingkat rendah dipenuhi secara eksternal, seperti imbalan kerja. Teori X dan Y. Douglas M. C. Gregor mengemukakan 2 pandangan nyata mengenai manusia, yaitu pandangan negatif yang disebut dengan teori X, dan yang kedua adalah pandangan positif yang disebut dengan teori Y. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman, sedangkan teori Y menyoroti peran motivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung. 4 asumsi positif menurut teori Y. Yang pertama adalah karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan mencari, dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Teori 2 faktor. Menurut Frederick Herzberg, 2 faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor inilah yang disebut dengan faktor Hegen, faktor intrinsik, dan faktor motivator, faktor intrinsik. Teori 2 faktor atau teori motivate Hegen yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu yang cenderung berhubungan dengan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Jika kita ingin memotivasi individu di dalam pekerjaan mereka masing-masing, dan biasanya karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin bila mereka telah puas akan pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah faktor internal seperti fisik, intelijensi, sikap, minat, bakat, dan emosi. Yang kedua, keinginan untuk dapat hidup dan untuk dapat memiliki. Yang ketiga adalah keinginan untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan. Yang keempat, keinginan untuk berkuasa dan kondisi lingkungan kerja dan kompensasi yang memadai, serta ada jaminan pekerjaan. Model-model dan prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama adalah model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak manajer menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna. Model hubungan manusiawi. Model hubungan tradisional manusiawi ini yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan, tapi juga
kebutuhan untuk berprestasi dalam bekerja. Prinsip-prinsip motivasi kerja menurut Anwar P. Mangkunegara mengatakan bahwa beberapa prinsip motivasi kerja, yaitu pertama adalah prinsip partisipasi. Maksudnya adalah dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Yang kedua, prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Yang ketiga adalah prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha untuk mencapai tujuan. Yang keempat, prinsip memberikan perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pimpinan. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Yang pertama adalah munculnya satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya seseorang kemudian mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Dan seseorang mengarahkan perilaku ke arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilihnya dan didukung oleh kemampuan dan keterampilan maupun pengalamannya. Yang ketiga adalah penilaian prestasi. Ini dilakukan dari diri sendiri atau orang lain atau atasan untuk mencapai keberhasilan dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah imbalan atau hukuman. Ini dirasakan tergantung kepada evaluasi atasan atas prestasi ataupun hukuman yang diberikannya, yang pada akhirnya seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan yang telah memuaskan kebutuhannya. Teknik-teknik motivasi dan perspektif dalam organisasi. Teknik motivasi yang pertama adalah pendekatan kerja, teknik pemberian penghargaan, teknik memberi pujian, teknik mendorong perilaku baik, teknik meningkatkan percaya diri, dan teknik pendekatan tradisional. Yang kedua adalah teknik memotivasi strong. Itu adalah teknik pemaksaan atau pengawasan secara ketat. Perilaku pekerja yang diarahkan dengan insentif dan ancaman hukuman. Perspektif motivasi. Yang pertama adalah perspektif behavioral, menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi. Yang kedua adalah perspektif humanistis, menekankan pada kapasitas karyawan untuk mengembangkan kepribadian. Untuk memilih nasib mereka berkaitan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah perspektif kognitif. Pemikiran karyawan akan memandu motivasi mereka, juga menekankan arti pentingnya dari tujuan perusahaan. Demikianlah sedikit penjelasan dan gambaran terkait motivasi dalam perilaku, bahwa saya meyakini dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Jadi saya memohon kritik atau saran, dan sangat mengharapkan kalau itu adalah kritik yang sifatnya membangun. Saya sangat terbuka untuk menerima dari bapak-bapak dan ibu-ibu, pembaca dan pendengar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.